Ini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini yang belum open kamera, coba di open dulu kameranya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Baik, materi kita hari ini, sebentar, ini yang di lobby saya accept dulu. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mengamankan sistem operasi. Ya. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang bisa menjelaskan sistem operasi itu apa? Halo? Ada yang bisa, kalian udah dapat mata kuliah operating system belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gimana? Udah? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Bisa jelasin apa itu operating system? Kartel udah dapat kuliah. Coba saya tanya, ini siapa ya? Rifka Anggun. Nah, coba apa? Operating system itu apa? Masih di mute. Suara saya sudah masuk belum, Pak? Udah. Menurut sepengetahuan saya, operating system itu sistem atau software yang bekerja di
di perangkat kita. Jadi dia tuh fungsinya untuk di mana kalau sistem yang bekerja di komputer atau perangkat kita itu yang mengatur tuh sistem operasi itu sendiri. Gimana? Saya sorry tadi ada masalah di network, gimana? Bisa diulang? Operating system itu menurut sepengetahuan saya itu suatu sistem atau software yang bekerja di perangkat kita sebagai dia yang mengatur kayak otak dari perangkat kita sehingga bisa beroperasi, Pak. Oke. Coba Karta Kusuma ini K213 gimana? Baik Pak, kalau menurut saya sistem operasi itu merupakan sebuah antarmuka, jadi software atau perangkat lunak antarmuka antara pengguna atau software aplikasi di atasnya dengan hardware dari komputer tersebut. Jadi kayak program perantara itu Pak. Jadi apa ya? Kayak ibaratnya kayak apa sih? Antarmuka atau pemroses dari perintah atau masukan dari user terhadap si hardware gitu Pak. Oke. Yusuf Takyudin, coba. Kamu apa? Ada nih orangnya nih, Yusuf Takyudin. Gelap. Oke. Ya, memang secara umum seperti itu ya. Jadi operating system itu adalah sebuah, ya bisa dibilang software ya. Dia memang menjadi interface bagi pengguna untuk, jadi dia fungsinya adalah penerjemah instruksi dari aplikasi gitu ya, running ke hardware ya. Jadi memang fungsi dia adalah mengontrol bagaimana perintah-perintah dari aplikasi di atasnya gitu ya, itu diterjemahkan ke level hardware atau perangkat keras gitu ya. Jadi memang dia mengontrol ya semua gitu ya, mengontrol mulai dari storage, memori, terus juga mengontrol ya apa namanya ya, basically semuanya lah ya, display gitu ya, monitor dan segala macam gitu ya. Dan ini adalah juga layer, jadi ini adalah layer 3 ya, bisa dibilang kalau dalam hal kita ngomong keamanan informasi atau cyber security, itu pertama kita harus mengamankan di level di level networknya, jaringannya gitu ya. Nah, kedua kita harus mengamankan di level hardware. Di level hardware itu perangkat kerasnya gitu ya. Nah, perangkat keras ini bagaimana gitu? Perangkat kerasnya kan bisa beroperasi dengan operating system. Nah, berarti harusnya ya sesudah kita magerin di sisi network, juga kita harus memastikan bahwa sistem operasi kita ini juga aman. Oke. Nah, ya ini sih banyak lah ya. Ini kalau kita ngomong case gitu ya, ini tahun 2013, tapi intinya sih serangan ke sistem operasi ini menjadi hal yang sangat-sangat krusial ya, dan memang ada beberapa sistem operasi yang sangat gampang terkena serangan, ada yang memang susah gitu ya. Nah, di sini kita nanti akan pelajari gimana kita mendefine atau mengamankan sistem operasi yang umum digunakan di dalam lingkungan kerja kita. Gitu ya. Oke. Nah ini sih ya berita bahwa ya mau dia Michelle Obama ini kan istrinya Barack Obama gitu ya, presiden Amerika yang 2 periode lalu sebelum Trump gitu ya. Jadi ya siapapun ya kalau udah kena hack ya kena hack gitu ya, dia nggak peduli siapa gitu ya. Nah di sini ini sebetulnya materinya agak-agak detail gitu ya, tapi ini
kita akan bahas terutama terkait dengan Windows, karena Windows adalah sistem operasi yang mayoritas digunakan oleh manusia di muka bumi ini gitu ya. Selain nanti juga kita akan ngobrol tentang Android apps gitu. Tapi kalau untuk Androidnya juga, jadi nanti di sini kita akan dijelaskan beberapa tips-tips untuk mengamankan Windows kalian gitu kan. Biasanya kan kita ini kan beli laptop, buka, nyalain OS-nya, that's it gitu ya. Udah, kita nggak pernah lagi mikirin melakukan setting tambahan untuk mengamankan Windows kita gitu. Sampai nanti ada kejadian, ya ada satu kejadian yang memaksa kita melakukan setting tambahan. Tapi sebagai seorang profesional IT, nanti kalian ini menjadi tugas kalian nih, karena biasanya gitu, ini pengalaman saya lah, ya pengalaman saya itu saat kita masuk kerja, ini orang IT nih gitu ya, saat kita masuk kerja, masuk ke kantor tuh kita dianggap kayak tukang sulap gitu ya. Kita ini kalau orang tahu, oh kamu lulusan IT ya, berarti kita tuh dianggap kita bisa perbaiki komputer, kita bisa mulai dari hardware, kita perbaiki software gitu ya, sampai kita ngurusin juga perbaiki aplikasi Excel segala macam gitu ya. Tapi ya begitu itu gitu ya. Dulu ada satu case di mana ya saya pernah dipanggil gitu ya oleh seorang pejabat yang nggak bisa, kok komputer saya nggak hidup gitu waktu itu ya. Terus begitu pusing dicoba cari segala macam, ya ternyata kabelnya nggak dicolokin, ya gimana mau hidup gitu ya. Ya tapi gitu, yang dipanggil tuh kita dulu gitu, bukan dia nyari dulu masalah di mana, tapi ya begitulah begitu, karena orang IT ya kita mulai dari kita setup internet gitu ya, komputer kena virus, ada hard disk error segala macam, kita yang dipanggil. Nah itu nanti kalian harus ya expect akan masuk ke dunia kerja gitu ya. Ya orang-orang di sekitar kalian pasti akan melihat kalian sebagai help desk gitu ya. Tapi it's good gitu ya. Itu kalau bisa kalian manfaatkan, itu bisa jadi bagus untuk karir kalian. Oke, ini di modul ini misalnya ada beberapa nih, misalnya ya tadi gimana nge-lock Windows gitu ya, create user password itu kan udah bisa lah. Nanti di beberapa yang nggak penting atau kalau misalnya yang memang itu sudah umum, saya akan skip aja gitu ya. Kayak ini ganti password ini, terus juga segala macam ini nanti akan saya skip, sehingga saya akan fokus di hal-hal yang memang mungkin jarang kalian lakukan. Oke, kita akan mulai. Nah, ini juga kita akan bahas selain Windows, kita akan bahas Mac gitu, karena sekarang juga Apple MacBook ini sudah menjadi salah satu, ya udah banyak juga yang pakai gitu ya, walaupun kalau dulu zaman saya itu barang mewah gitu ya, sekarang kayaknya udah banyak juga nih mahasiswa yang sehari-hari pakai MacBook. Nah, ini definisinya gitu ya. Sistem operasi adalah program yang mengendalikan seluruh fungsi dari perangkat keras dan perangkat lunak dari sebuah computing device. Oke, ini definisinya gitu ya. Sebuah komputer nggak bisa berfungsi tanpa operating system, gitu. Sama seperti tubuh tidak bisa beroperasi tanpa otak, gitu. Jadi ya ibarat badan gitu ya. OS itu adalah otaknya. Apa aja sih yang dilakukan oleh operating system ini? Ya tadi saya bilang, yang mulai dari dia menerima input dari keyboard, lalu juga mengontrol file di hard disk, ya di storage-nya, mengontrol peripheral device seperti printer, scanner, dan segala macam, lalu memunculkan hasil di layar, mengelola misalnya file atau gimana caranya mengambil data dari memori gitu ya, terus juga urusan dengan CPU dan segala macam, lalu juga mengamankan data dan perangkatnya.
Nah, ini kita masuk ke untuk Windows ya. Windows ini ya termasuk bukan termasuk, memang adalah operating system yang paling populer ya, dan ini yang dulu membuat Bill Gates sempat jadi manusia terkaya di dunia ya, karena Windows ya. Dia muncul mungkin mulai di tahun Windows sendiri yang sebelumnya adalah namanya DOS gitu ya, Disk Operating System. Itu saya pertama kali make itu tahun berapa ya? 86, 87 lah. Itu masih, ya kan mungkin nggak kebayang ya komputer zaman segitu ya. Hard disknya masih 5,4 inch gitu ya, masih kecepatannya cuma 4,77 MHz, masih teks lah semuanya gitu ya. Lalu Windows sendiri pertama kali muncul tuh Windows versi Windows 2 atau Windows 3 itu tuh tahun 90 awal lah. Baru muncul tuh Windows yang mulai ada graphical user interface ya. Mungkin 9293 lah kayak gitu. Nah, ini gitu ya. Nah, ini adalah metode kalau misalnya kalian mau nge-lock sistem ya kan, biasa nih ada tombol Windows, pencet L langsung keyboard screen akan ke-lock gitu ya. Jadi munculnya adalah muncul login screen gitu ya. Itu. Ini caranya gitu ya. Terus atau kedua ini gampang gitu ya. Ya tinggal di slip gitu ya. Ini untuk apa? Untuk nge-lock sistem supaya nggak ada orang. Jadi intinya supaya nggak ada orang yang bisa mengakses secara sembarangan dalam keadaan nyala. Atau ya ini metode ketiga ya, dengan mengaktifkan screen saver, tapi screen saver juga dikasih password ya ini. On resume display logon screen. Ini yang penting gitu ya, karena dulu gitu ya, waktu saya masih kerja di Telkom, kan salah satu job desk saya adalah campaign soal keamanan gitu, keamanan penggunaan PC gitu ya. Jadi waktu itu kadang kita suka iseng gitu ya, kalau ada misalnya PC teman kita gitu yang ditinggalkan, misalnya dia ke kamar mandi atau makan siang gitu, ditinggalkan blank, maksudnya bukan blank artinya nyala gitu ya, tanpa ada screen saver-nya atau nggak ada login screen-nya, itu kita suka isengin gitu ya, kita bikin email ke semua grup di unit itu, kita undang makan-makan gitu. Nah, jadi itu untuk apa? Untuk itu gitu ya, untuk ya awareness lah, bahwa kalau kamu itu meninggalin PC kamu tanpa ada dengan telanjang seperti itu ya, resiko seperti itu gitu ya. Orang bisa pakai untuk apapun gitu ya. Itu mending kalau hanya cuma undangan makan-makan lah. Kalau isinya email ke direksi maki-maki kan panjang urusannya gitu ya. Nah, ini intinya adalah user should also ensure that computer prompt them for their password every time device wake up. Jadi walaupun kalian punya komputer yang kalian pakai sendiri, pastikan gitu ya, tiap kalian nyala itu harus muncul login screen gitu ya. Sehingga nanti misalnya ada adik kamu atau siapalah di rumah yang misalnya tiba-tiba iseng gitu ya, ya dia nggak akan bisa pakai device kamu sembarangan gitu ya. Apalagi kalau yang suka koleksi aneh-aneh gitu ya, kan seru gitu kalau orang tuanya ngelihat gitu ya. Nah itu. Jadi di sini nih gitu ya, di setting misalnya kita ada account, ada personalization dan segala macamnya. Nah ini harus diaktifkan, di require sign in gitu kan. Nah ini harus diaktifin untuk ya setiap ini nih, when PC wake up from sleep misalnya gitu ya. Jadi ini jangan dibikin never gitu ya. Ini harus selalu di set seperti ini. Oke. Lalu kalau untuk create password, saya pikir kalian semua udah paham lah ya, create account. Nah, biasakan juga kalau kalian terutama pakai PC atau punya laptop yang kadang dipinjem oleh
entah orang tua, entah adik, entah saudara gitu ya, pastikan kalian bikin akun tambahan. Ya, misalnya ada akun guest lah, atau akun keluarga, atau siapa, jadi kalau ada yang minjem, kan kadang kalian ya kan mungkin ada posisi yang nggak mungkin juga kalian tolak, misalnya bapak kamu atau ibu kamu pengen lihat, ya kasih mereka akses ke user tambahan ini gitu ya. Jadi saat mereka pakai, mereka nggak akan ngacak-ngacak environment yang kalian punya gitu ya, karena ini terpisah profilnya. Kalian bikin aja gitu, user apalah, dikasih password. Nah, coba pastikan juga yang namanya admin user tuh hanya satu gitu ya. Jangan juga nanti kalian create user tambahan, ternyata role-nya admin gitu ya. Ya repot, percuma juga gitu ya. Jadi pastikan aja ya admin user itu hanya kalian. Ini di control panel, user account gitu ya. Ya kalau disable-nya gampang sebetulnya, sama gitu ya. Di security option-nya tinggal diklik kanan nanti lalu di disable kalau memang kalian sudah tidak mau lagi mengaktifkan user tersebut. Kalau guest account ini adalah account guest yang bisa masuk tanpa password lah gitu ya. Ini juga kalau mau di disable, ini penting juga sih di disable gitu ya. Nah, ini juga settingan yang jarang dilakukan, misalnya untuk ini mencegah orang melakukan multiple katakanlah misalnya dia coba masuk gitu ya berkali-kali, dia merasa tahu password kamu gitu ya. Nah, ini akan misalnya kalau 2 kali kita set misalnya di ini masuk Windows Security di account logout threshold ini perlu di set nih misalnya. Oh, kalau 2 kali ya udah dia nggak akan pernah bisa masuk lagi gitu ya. Kalau 2 kali gagal atau 3 kali gagal, dia udah nggak akan pernah bisa masuk lagi. Ini juga penting nih nanti ya di set untuk keamanannya. Nah, ini kalau rename administrator password juga gampang sih. Kalau Windows semuanya pretty straightforward ya. Pokoknya masuk di security, local policy, security option ini udah ketemu. Intinya juga administrator account itu jangan dikasih cuma admin doang gitu ya, tapi apalah namanya gitu ya. Yang lebih, karena kalau cuma admin aja spesifik nanti gampang ditebak oleh orang gitu ya. Nah, ini juga untuk disable built-in account in Windows, ini kayaknya nggak begitu penting gitu ya, tapi bisa sih. Nah, ini kita bisa disable ini built-in account gitu ya. Jadi ada beberapa built-in account yang memang dibikin oleh si Windows sendiri, kayak guest administrator gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah punya admin sendiri, user admin, kita bisa disable yang built-in account yang dibikin oleh si Windows. Nah, ini jump list gitu ya. Jump list ini adalah ya itu recent file gitu ya. Biasa kan kalau si Windows itu kan biasanya dia suka untuk memudahkan, sebetulnya niatnya untuk memudahkan, dia akan ngelis apa saja file yang terakhir diakses gitu ya. Itu bagus kalau digunakan sendiri. Ini kayak semacam case-nya atau semacam historinya di browser gitu ya. Jadi si Windows itu gitu. Jadi untuk mempercepat, maka dia akan list apa aja sih yang terakhir diakses gitu ya, dan dia nanti akan masuk itu di dalam priority list gitu ya. Cuma untuk dalam kondisi tertentu ini juga agak riskan, karena kalau ada yang bisa masuk, dia akan bisa melihat kalian tuh terakhir ngerjain apa gitu ya. Itu. Ini tinggal masuk di sini gitu, start menu setting. Ini mungkin kalian bisa langsung sekalian coba-coba di Windows kalian gitu ya.
personalization, lalu ini start section gitu ya. Kemudian kalau saya pakainya Mac, jadi saya nggak nanti nggak bisa nunjukin gitu ya. Tapi di PC, laptop kalian bisa dicoba di sekalian. Ya, ini bisa start apa nih gitu ya. Start full screen off misalnya. Jump list juga ini di taskbarnya di off gitu ya, sehingga orang nggak akan tahu yang terakhir kalian akses itu apa. Nah, lalu soal software updates ini juga penting gitu ya. Jadi ada beberapa jenis update yang terkait dengan aplikasi kita, apalagi Windows itu sering banget update gitu ya. Ya pertama ini update OS-nya gitu ya. Kalian kan kalau di sebelah kiri itu ada di setting nanti ada Windows update gitu ya. Nah ini juga kalian bisa set misalnya ada update yang harus diinstal dari website vendor gitu ya, atau update yang bisa diinstalasi secara otomatis ataupun manual. Nah, karena biasanya update atau patch ini terkait dengan keamanan, jadi memang sangat disarankan untuk kalian rajin-rajin melakukan update terhadap OS atau software yang ada di laptop kalian gitu ya. Nah ini misal kalau di Windows jelas itu ya, kita bisa enable automatically update-nya. Cuma ini juga kadang kalau saya sih nggak suka otomatis ya, karena si Windows-nya kadang suka menyebalkan gitu ya, begitu kita lagi kerja dia update otomatis sehingga kita ngehang agak lumayan lama nunggunya. Jadi mending misalnya opsinya bisa juga tuh dibikin schedule misalnya tiap malam, atau misalnya kita di notify dulu kalau ada update. Jadi kita yang melakukan eksekusinya gitu ya. Tapi kalau kalian memang pelupa ya di set otomatis juga nggak apa-apa gitu ya. Di sini otomatis ya. Nah ini nih, klik gitu ya. Oke. Windows Firewall ini juga fitur yang saya yakin hampir semua kalian nggak pernah ngecek gitu ya, Windows Firewall. Ya seperti namanya, firewall ini menjadi benteng pertahanan gitu, benteng pertahanan untuk OS, untuk Windows kalian dari serangan dari luar gitu ya. Ini cara mengaktifkannya gitu ya, klik Start, Control Panel, System Security, dan Firewall. Ketemu nih di sini nih bentuknya gitu ya. Dari situ ya nanti kalian tinggal ada beberapa opsi seperti ini gitu ya. Ya mulai dari domain network, private network gitu ya untuk prevent-nya. Lalu juga policy seperti apa gitu ya. Dan di sini kalian bisa ada setting nih. Misalnya untuk kan biasanya ada kalau misalnya di kantor tuh suka ada tipe network public, private, atau office misalnya. Nah ini atau misalnya kalau yang satu domain seperti apa gitu ya. Ini kita bisa pisahkan. Jadi kalau satu domain seperti apa gitu ya. Mungkin ya tapi kalau by default sih bagusnya semua diaktifkan firewallnya, karena ya kejadian yang sedang dialami oleh salah satu klien saya juga sekarang ini hampir banyak sekali yang PC berbasis Windows-nya yang sedang terinfeksi ransomware gitu ya. Ya karena itu tadi mungkin mereka ya mostly setting ini disable sebetulnya, jadi sehingga ya begitu ada worm yang lewat ya masuk gitu ya ke PC-nya. Nah ini juga kita masukin yang namanya whitelist gitu ya. Jadi di firewall itu kita daftarkan aplikasi apa aja yang yang diperbolehkan kira-kira gitu ya. Ini namanya whitelist nih gitu ya. Jadi nanti tapi ini ya untuk admin ya, untuk yang memang kadang
karena ada nanti kalian pasti temui gitu ya, di dunia kerja itu ada sih banyak yang bahkan mereka company itu membatasi apa aja yang boleh terinstall di PC karyawannya gitu ya. Ada gitu. Jadi kita nggak boleh tuh install software sembarangan gitu ya. Nggak boleh nambah-nambah, even browsing sembarangan pun nggak boleh gitu ya. Jadi sekarang tuh ada namanya ya tools seperti device management yang dia bisa nge-push tuh gitu ya. Apalagi misalnya di perbankan itu benar-benar dikontrol tuh. Karyawan tuh boleh nginstall apa aja di PC-nya segala macam gitu ya. Bahkan saya waktu jadi konsultan di bank gitu ya, saat kita mau kerja itu kita nggak boleh pakai laptop kita sendiri gitu ya. Disediain sama mereka laptop khusus yang dipakai untuk kita kerja. Karena apa? Karena mereka takut tuh kalau kita bawa dari luar masuk ke network, ternyata di PC atau laptop kita ada virusnya masuk ke network, ya wassalam. Apalagi bank gitu ya, repot nanti kalau sampai ke core bankingnya. Nah ini adalah whitelist-nya adalah tadi, ini adalah upaya untuk kita untuk membolehkan atau melist aplikasi apa saja yang boleh running di atas Windows kita. Nah ini lalu ada Windows Defender, ini juga kalian harus aktifkan. Jadi sebetulnya kalau aplikasi Windows yang baru itu kalian udah nggak perlu lagi beli antivirus macam Kaspersky atau yang lain, karena by default Windows sudah ada namanya Windows Defender dan ini cukup bagus gitu ya. Jadi sebetulnya kalian nggak perlu nambah-nambah lagi beli yang tambahan yang lain, kecuali kalau ada kebutuhan khusus gitu ya. Ini juga tinggal diaktifkan gitu ya. Cek Windows Defender muncul, tinggal diaktifkan. Oke, sebentar kayak saya harus off sebentar. Oke, selanjut lagi ya. Sorry. Nah ini juga ada namanya fungsi namanya BitLocker ya. Jadi BitLocker ini ya apa namanya, ini fitur gitu ya yang dia akan enkripsi terhadap semua data dan folder di hard disk kita gitu ya, sehingga kalau ada yang akses dia nggak akan bisa baca. Tapi ini juga fitur yang harus dipakai secara hati-hati karena ya sesuai kebutuhan aja gitu ya. Tapi karena dia juga akan pengaruh terhadap performance dari laptop kalian. Oke, ini kalau mau aktivasinya gitu ya, BitLocker ini ya tinggal di setup dialog box-nya gitu ya, lihat fungsi BitLocker-nya, cari ya di, nah ini gitu ya, backup-nya mau di mana. Jadi kan begitu namanya dia enkripsi, jadi dia pakai model yang namanya symmetric encryption. Jadi harus ada key nanti untuk ngebukanya gitu ya.
Nah, ini jokinya jangan lupa harus disimpan entah di file, entah di print, entah di flash drive gitu. Karena apa? Karena kalau nanti ternyata terjadi sesuatu dengan hard disk kalian gitu ya, nggak bisa di kalian sistemnya juga, misalnya harus dipindahkan hard disknya ke tempat lain. Nah, tempat itu kan nanti dia mau nggak mau harus membuka. Nah, buka ini perlu key gitu ya. Karena kan dia nggak ada di sistem di hardware kalian gitu ya. Jadi ini jangan kalau misalnya kalian yang suka pakai Google Authenticator atau MetaMask itu ada namanya ya recovery key ya. Nah, itu juga harus disimpan sendiri. Oke. Ini BitLocker nih. How to enable. Nah, ini juga kita bisa pilih ya yang mau di-encrypt itu apa aja, apakah semuanya atau hanya yang dipakai aja gitu ya. Seperti itu. Nah, dia akan kalau kita menggunakan yang namanya encrypting file system, dia hanya bisa jalan di atas hard disk yang diformat dengan format NTFS. Jadi bukan sekedar file system biasa. Jadi harus NTFS yang bisa tadi yang mensupport model BitLocker encryption tersebut gitu ya. Tapi kayaknya sih mostly kalau sekarang udah jarang sih yang pakai NTFS ya, karena defaultnya menggunakan yang file system biasa. Nah, ini cara mendecrypt file using EFS in Windows ya sama gitu ya. Tinggal klik kanan yang foldernya, terus ya tadi gitu ya. Tinggal di decrypt gitu. Ini asumsinya dilakukan di dalam sistemnya sendiri, tidak di luar sistem. Misalnya kalau hard disk harus dibawa ya tadi ya saya bilang kita harus bawa key-nya gitu ya. Jadi basically settingan di Windows itu straightforward gitu ya. Nah, ini juga penting nih, disable unnecessary service in Windows. Nah, salah satu kelemahan dari sistem operasi Windows adalah sistem yang namanya garbage collector gitu ya, garbage management-nya. Jadi kalau di Windows itu kalau ada misalnya kita sudah manggil satu service, terus service itu tidak lagi digunakan oleh kita, itu seringkali dia masih running in the background sehingga membebani memori gitu ya. Ini sama dengan kelakuannya Android juga gitu kan. Android itu ya harus sering-sering kita flash gitu ya, atau sering-sering memorinya kita bersihkan. Nah, itu juga sama dengan kelakuannya Windows gitu ya. Nah, makanya dan seringkali juga saat dia booting gitu ya, start pertama itu banyak service yang dia aktifkan tapi nggak kita butuhkan gitu ya. Nah, makanya ya ini hanya untuk mereka yang cukup advance, yang tahu apa yang dibutuhkan, tapi kita bisa disable gitu ya. Control panel, administrative tool, lalu services, kita bisa disable nih di sini saat startup. Di startupnya kita bisa pilih manual atau apa gitu ya, sehingga di next booting dia nggak akan di load kecuali diperintahkan. Ini kalau kalian bisa nyeting ini pasti kan akan merasakan perbedaan dari kecepatan saat loading awal. Kan kadang Windows itu kalau memorinya cuma 8 GB terus agak berat gitu ya, suka agak berat ya, muter-muternya suka kelamaan gitu ya, sebelum kalian bisa dapat login screen. Nah, ini akan bisa membantu mempercepat proses itu. Nah, how to kill unwanted process. Kalau tadi disable, kalau ini kill gitu ya. Kill itu ya yang tadi gitu ya. Ya kalian Ctrl Del terus ya klik Task Manager, kalian bisa ngelihat apa aja sih yang misalnya background process tapi
ya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ini bisa kalian mati-matiin nih supaya nggak boros resources. Oke, ini adalah how to hide file and folder in Windows 10. Sepertinya apa namanya? Atau kayaknya sepertinya ini nanti saya kasih PDF-nya aja kayak kalian, seperti ke kalian ya. Jadi kalian bisa baca aja biar kita bisa langsung jump ke modul 3 gitu aja kali ya. Kalau ini isinya begini-gini doang nih, saya juga bosan nih jelasinnya. Oke. Ini isinya sih basically seperti itu. Gimana apa namanya kalian akan melakukan setting terhadap Windows gitu ya, lalu juga untuk Mac OS di sini juga sama. Jadi nanti ini untuk yang modul ini gitu ya, ini saya akan bikin PDF terpisah, nanti saya akan kirim ke kalian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan jump ke sini nih, ke malware dan antivirus. Ya, setengah jam ke depan kita akan bicara ini gitu ya, malware dan antivirus. Ini mungkin sedikit akan mengulang yang kuliah beberapa waktu lalu yang terkait dengan cyber security gitu ya. Kita akan bahas malware itu apa sih, terus tipe-tipenya apa, gejalanya apa, terus antivirus itu apa, dan how it works gitu ya. Bagaimana memilih antivirus yang tepat, terus ya ini juga satu yang perspektif dan Avast nih kayaknya ada pesan sponsor. Oke. Ini data 2015 tentu sudah tidak valid karena data 2020 lebih dahsyat dari ini gitu ya. Nah, malware itu adalah singkatan dari ini. Kalau kalian kenapa namanya malware? Singkatan dari malicious software alias software jahat gitu ya. Nah, jadi niatnya adalah untuk dipakai untuk merusak. Gitu. Biasanya malware itu masuk dari attachment email atau lewat phishing gitu dan sejenisnya gitu ya, lewat. Makanya kalau kalian apalagi kalau yang suka browsing ke website porno itu hati-hati tuh gitu ya. Pasti kalian ke sono itu di prompt dulu iklan yang nyuruh kalian masukin email lah atau download atau yang lain-lain ya, intinya ya pasti mereka akan ngirim malware ke sistem kita gitu ya. Gitu. Oke, ini adalah tipe-tipe dari malware seperti waktu saya bilang. Ya. Malware itu ada bentuknya virus. Ya. Virus ini ada self-replicating code, gitu ya. Dia bisa sendiri. Worm, cacing, ini juga sama dengan virus, kecuali dia ya dia bisa pindah-pindah target gitu ya, host worm ini, namanya juga cacing gitu ya. Spyware nama dengan sesuai dengan namanya ya, spy gitu ya. Oke, saya ambil ngecas ini. Oke, spyware jadi intinya adalah dia tugasnya adalah memata-matai ya. Kalau kalian kemarin itu ngelihat yang video yang pernah saya share gitu ya, dia bisa mata-matai mulai dari keyboard sampai kamera gitu ya, dia bisa mata-matain itu. Ransomware ini ya tools yang intinya adalah dia menyandera. Jadi menyandera, dia bisa mengenkripsi software, mengenkripsi hard disk, lalu kalau untuk dibuka dia minta bayaran. Itu yang sedang terjadi di salah satu klien saya gitu ya. Nah, kalau rootkit, nah ini yang paling bahaya nih. Rootkit ini ya tadi gitu ya, software
ini bisa mengontrol gitu ya, seolah dia bisa take over operating system. Ini juga biasa dikirim dalam bentuk attachment atau apa, jadi kalau udah kena ya dari remote kayak legend lah, zaman dulu jagoan banget ya, yang pertama kali bikin antivirus namanya John McAfee. Cuma terakhir dia mati bunuh diri di penjara Spanyol gitu ya. Kalian kalau searching nih nama John McAfee ya, itu kisah hidupnya itu ya ajaib lah gitu, kayak di buku-buku novel gitu ya. Dia sempat jadi ya dikejar-kejar pemerintah Amerika lah segala macam gitu ya, karena kemampuan kesaktian dia sebagai hacker ya, dia ditakutin bisa melakukan hal-hal segala macam, jadi target oleh pemerintah Amerika untuk dipenjara, dan terakhir ya memang dia berhasil dipenjara saat di Spanyol ya, sampai kemudian dia bunuh diri di situ. Ada Norton juga, Norton antivirus, ada Kaspersky segala macam. Okay. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan oleh antivirus? Ya, pertama dia akan scanning dulu nih, scanning apakah ada virus yang ada virus yang masuk di sistem gitu ya, lalu dia melakukan integrity checking. Integrity checking ini dia akan cek apakah ada perbedaan antara data dalam kondisi yang bagus dengan data yang dicurigai gitu. Kalau nggak ada perbedaan ya berarti nggak ada virus, tapi kalau ada perbedaan ya dicurigai telah terjadi sesuatu di file itu gitu. Nah ini aksinya apa aja ya, tadi biasanya ada clean, quarantine, or delete gitu ya. Pertama kalau dia bisa quarantine itu dia mengisolasi nih, namanya karantina ya, kita terbiasa dengan karantina lah selama 2 tahun terakhir itu ya. Kalau di karantina itu ya kita nggak boleh kemana-mana, kita dibatasi interaksinya supaya apa? Supaya penularannya itu dicegah gitu ya, seperti itu. Ini bentar lagi kita menjelang akhir Desember nih bakal muncul PPKM lagi nih, level 3 atau level 4. Nah, bagaimana memilih antivirus? Yang pertama, compatibility gitu ya. Dengan operating system, karena misalnya biasanya virus atau malware itu hobinya di Windows, kalau di mobile ya mereka biasa senang di Android yang banyak. Karena apa? Karena penggunanya banyak dan open gitu ya sifatnya. Sedangkan kalau virus itu jarang ditemukan di sistem operasi yang close, semacam Linux atau Unix atau Mac gitu ya, atau juga iOS gitu. Nah, gimana milih antivirusnya? Ya, tadi pertama compatibility-nya, dia compatible nggak dengan device yang kita punya gitu ya. Lalu usability-nya gampang apa enggak sih makainya, lalu proteksinya seperti apa gitu ya. Harus full proteksinya kalau kalian milih. Lalu juga kualitas dari proteksinya, misalnya frekuensi update seperti apa gitu ya, kemampuan remove gimana gitu. Ini adalah hal-hal yang ini mungkin akan terasa saat kalian bekerja di level perusahaan gitu, karena kalau untuk personal protection sih kayaknya nggak banyak isu, tapi kalau begitu kita udah ngomong levelnya company gitu ya. Nah ini baru nih berasa bedanya antara pemilihan antivirus satu dengan antivirus lainnya. Nah ini juga kira-kira ya tadi ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan, deteksinya seperti apa kemampuannya, lalu proteksinya sejauh apa, lalu impact-nya ke network seperti apa, karena kan namanya
antivirus itu dia kan akan menambah beban kerja di network atau di PC-nya, sehingga itu perlu diperhatikan. Kalau ada nggak konflik dengan software existing gitu ya. Nah ini udah obsolete. Kalau soal Kaspersky ini udah nggak, jadi nggak perlu saya bahas nih Kaspersky. Ini pesan sponsor dari yang bikin materi ini. Sama gitu. Jadi intinya sih nah penting ini. Ya ini adalah satu cara untuk menunjukkan apakah sebuah antivirus ini benar apa enggak gitu ya. Misalnya kalian punya antivirus, kalian bisa copy paste ini nanti gitu ya, lalu dicoba ke iCard.com ini. Tapi ini kayaknya ini jarang juga dilakukan gitu ya. Nah, ini saat kalian aktifkan antivirus, ada sejumlah prosedur yang mungkin perlu dilakukan. Pertama, tadi harus update antivirusnya, gitu ya. Lalu juga antivirusnya harus dicek, harus dipastikan, dikonfigur, dia ngecek semua medium, gitu ya, mulai dari mungkin kalau misalnya USB, gitu, email, external drive, dan segala macam. Nah, ini kalau di kantor nih, semua firewall software harus diaktifkan di semua workstation. Lalu juga software untuk protect all komputer ini juga harus, gitu ya. Nah, ini juga penting nih, antivirus harus di-set otomatis untuk scan-nya minimal seminggu sekali. Lalu, ya ini juga penting nih, harus di-set dia automatic update, sehingga dia akan selalu dapat yang paling update selama dia connect ke internet. Nah ini yang jarang sekali dimiliki oleh perusahaan, di mana mereka nggak punya prosedur nih saat ada satu misalnya atau berapa PC yang kena virus itu harus diapain. Nah ini biasanya menjadi penyebab kenapa penyebarannya menjadi tidak terkendali gitu ya, itu. Oke. Ini sedikit summary-nya gitu ya, bahwa tadi tipe-tipe ada malware apa aja gitu ya, ada virus, trojan, worm, spyware, segala macam, and so on ya, terus karantina. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Saya Karta Kusuma dari kelas 3-2A. Saya mau nanya, kenapa sih kalau kita pakai Linux, misalnya pakai Ubuntu dan sebagainya itu, kita nggak terlalu butuh antivirus gitu, Pak? Sedangkan kalau misal di Windows itu kan pasti kayak banyak banget kayak jenis antivirusnya yang kadang emang harus kita butuh gitu, Pak. Terima kasih. Oke, jawaban simpelnya adalah karena Linux atau Ubuntu tidak terlalu populer. Itu pertama. Kedua, pengguna Linux atau dan kawan-kawan itu mereka yang sangat aware dengan sistemnya, gitu ya. Jadi mereka by default user yang ya otomatis sudah aware dengan security system, gitu ya. Nah, kenapa juga kayak tadi, kenapa saya bilang kenapa virus itu banyak ditargetkan ke Windows dan ke Android kalau di mobile, karena inilah yang banyak publik pakai gitu ya, dan mostly pengguna awam yang mereka nggak aware tuh dengan settingan yang banyak tadi, sehingga bisa dieksploit. Itu sih jawabannya, gitu. Bukan karena bikin virus di Linux susah, enggak, ya sama aja gitu. Bikin virus di Linux atau di Windows itu sama kompleksitinya, cuma ya kan gini, orang bikin virus itu kan namanya penjahat, ada targetnya gitu, yang ngapain juga misalnya gini, nargetin orang jagoan gitu ya, yang penting nargetin orang umum aja ya, yang gampang yang kemungkinan hasilnya itu lebih besar, as simple as that gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana?
Ya, silakan. Kalau antivirus itu apakah bisa dia membuat virus, Pak? Jadi kan kita tidak tahu apakah kita mendownload antivirusnya itu KW atau asli, itu kan kayak rentan terhadap virus gitu, Pak. Jadi apakah software yang antivirus dapat membuat virus? Terima kasih. Ya, kalau dibilang dapat ya dapat, namanya orang gini lah, misalkan katakanlah ini saya polisi, gitu. Saya itu polisi kan artinya apa? Artinya saya paham dengan kejahatannya gitu. Pertanyaan apakah polisi bisa jadi penjahat ya? Bisa aja gitu ya. Kita banyak nih di berita-berita sekarang yang ya polisi yang harus jadi penegak hukum justru jadi penjahat. Sama dengan antivirus gitu ya. Jadi bisa aja antivirus itu memang dibuat, memang dia punya fungsi untuk bikin virus sendiri. Tapi makanya kenapa tadi dibilang kalian harus milih gitu ya, milih antivirus yang memang sudah memiliki reputasi bagus, kayak Kaspersky, kayak Norton, kayak McAfee atau apalah gitu. Jadi di situ gitu ya. Dan pastikan jangan pakai bajakan gitu kalau udah antivirus. Ini udah antivirus pakai bajakan ya repot gitu, karena kita nggak tahu tuh kalau bajakan itu kita nggak tahu sudah dimodifikasi seperti apa itu programnya ya. Jadi kan kalau pakai antivirus pastikan asli. Oke, next, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kemarin tuh beberapa minggu lalu saya kan kayak ngebuka website itu. Terus tapi kalau saya download tuh biasanya ada kayak apa untuk milih file radio. Jadi untuk yes atau no-nya downloadnya bisa dipilih tuh. Nah, tapi pas saya download file yang saya butuhin tiba-tiba tuh muncul notifikasi antivirus bahwa tidak ada virus, padahal saya itu nggak punya antivirus. Nah, itu gimana cara ngilanginnya, Pak? Nah, itu yang biasa disebut juga itu suatu malware sih. Jadi biasanya, makanya tadi saya bilang hati-hati itu ya, kalau kalian masuk ke satu website, terus ya biasa gitu, biasanya itu kayak namanya adware gitu ya. Kadang gitu, kadang dia nakut-nakutin tuh. Misalnya begitu kita klik dan muncul antivirus Anda outdated, Anda harus download. Nah, kalau udah kayak gitu, itu mending di-kill aja. Jangan diklik, karena begitu diklik ya benar-benar kalian terjebak gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu ya browser di close aja udah, jangan dilanjutin gitu. Kalau udah kayak gitu, itu sih yang penting, jangan diklik tombol yang mereka sediakan. Itu kira-kira. Terus ini, Pak, saya kan habis berapa hari setelah itu tiba-tiba RAM saya tuh kepake 3 GB, nggak tahu kenapa. Nah, itu udah tanda-tanda itu. Kalau udah kayak gitu ya coba kamu scan. Kalau ada pakai Windows Defender, coba di scan pakai Windows Defender, atau kalau enggak ya kamu harus coba install ya tadi antivirus yang third party kayak Kaspersky misalnya, harus dicoba tuh. Gitu. Kalau udah sampai RAM kepake 3 GB itu berarti ada ya tadi tuh ada unauthorized proses gitu ya. Jadi sebentar, misalnya saya tunjukin tadi kan ada gejala gitu ya. Nah, ini simptom nih. Misalnya tuh ada suspicious hard drive activity, ini juga bisa juga, atau ini uninitiated program activity gitu ya. Ini bisa jadi gejala kayak tadi misalnya RAM kamu tiba-tiba kepake, ya berarti itu ada gejala udah kena malware. Hati-hati ya. Makanya jangan jorok gitu kalau lagi browsing. Oke, ada lagi yang lain? Makasih ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya kembali, Pak. Ya, silakan. Untuk materinya itu nanti di-share di mana ya, Pak? Nah, ini
untuk materi nanti saya akan koordinasi dengan kampus ya, seperti apa, karena ini ada beberapa, ya nanti saya akan koordinasi dengan kampus untuk distribusi materinya, ya. Tapi kalau nanti yang untuk kurs hari ini yang Windows, nanti itu saya bisa share nanti ke siapa kemarin, ke Vega atau siapa yang rajin kontak dengan saya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada untuk yang hari ini kita cukupkan sekian. Nah, untuk kan saya masih punya utang kuliah berapa kali? 2 kali ya, kalau nggak salah ya. Nanti mungkin kita hari Jumat juga tentatif ya, Jumat malam seperti biasa kita coba ada kuliah untuk ganti yang kemarin saya nggak bisa, ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini gitu ya. Kan UTS belum ada kabar ya kapan ya? Nanti saya coba koordinasi dengan kampus deh untuk terkait dengan UTS dan segala macamnya. Oke, itu sekian untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.